Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Nasuha dengan NIM T600234104. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan tata surya dan alam semesta. Dalam teori pembentukan alam semesta, ada dua teori, yaitu yang pertama teori Big Bang dan yang kedua teori keadaan tetap. Teori Big Bang yaitu pertama kali diajukan oleh A.P. George Lemaitre pada tahun 1927. Dalam teori ini, alam semesta ini awalnya berasal dari sebuah gumpalan super atom yang berbentuk bola api yang berukuran sangat kecil. Gumpalan bola api memiliki massa jenis yang luar biasa tinggi dan memiliki suhu sekitar kurang lebih 1 triliun derajat Celcius. Gumpalan bola tersebut meledak dan memuntahkan isinya di alam semesta. Saat terjadi ledakan besar tersebut menghasilkan energi dalam jumlah yang sangat besar di alam semesta yang nantinya membentuk seluruh materi dalam pembangunan di alam semesta. Atom hidrogen yang ikut terlempar pun keluar lambat laun berkumpul untuk membentuk debu dan awan hidrogen, atau biasa disebut dengan nebula. Nebula ini makin lama semakin memadat dan memiliki suhu jutaan derajat Celcius. Nebula atau awan hidrogen inilah yang menjadi awal mula pembentukan bintang-bintang. Bintang-bintang tersebut nantinya berkumpul untuk membentuk kelompok yang kemudian disebut sebagai galaksi. Yang di bumi ini menempati galaksi bernama Bima Sakti. Kemudian yang kedua yaitu teori keadaan tetap. Dalam teori ini menjelaskan bahwa alam semesta tidak memiliki awal dan tidak akan berakhir. Alam semesta yang ada saat ini akan terus dalam keadaan tetap baik dahulu maupun beberapa waktu ke depan. Berdasarkan teori keadaan tetap dijelaskan bahwa materi-materi yang ada di alam semesta secara terus-menerus datang dalam bentuk atom hidrogen hingga membentuk sebuah galaksi lama yang terus bergerak menjauhi kita dalam prosesnya. Dapat dikatakan pula jika teori keadaan tetap menjelaskan alam semesta tersebut tidak terhingga ukurannya dan tidak terhingga pula usianya. Akan tetapi, teori keadaan tetap ternyata mengalami penolakan oleh sebagian besar kosmolog profesional hingga ilmuwan lainnya. Sebab terdapat bahwa adanya suatu kebenaran mengenai teori Big Bang serta usianya dari alam semesta yang mempunyai batasan. Satu lagi yang menyebabkan teori keadaan tetap runtuh yaitu adanya radiasi gelombang mikrokosmis yang telah diproduksi oleh model yang berasal dari teori Big Bang. Kemudian teori pembentukan tata surya ada beberapa macam. Yang pertama teori bintang kembar, teori nebula, teori awan debu, teori pasang surut, dan teori planetesimal. Di sini saya akan membahas dua saja yaitu teori bintang kembar dan teori nebula. Dalam teori bintang kembar, teori Lilletton atau yang disebut dengan teori bintang kembar ini mengemukakan bahwa mulanya matahari merupakan bintang kembar yang memiliki sebuah medan gravitasi. Tapi ada sebuah bintang yang menabrak salah satu bintang kembar tersebut dan menghancurkannya. Bintang yang hancur tersebut lantas berubah menjadi massa gas yang berputar-putar. Karena terus berputar, maka massa gas itu berubah dingin dan membentuk planet-planet. Sementara satu bintang lain yang bertahan menjadi pusat tata surya yang kita kenal sebagai matahari. Kemudian teori yang kedua yaitu teori nebula. Dalam teori ini, sistem tata surya ini terbentuk dari suatu nebula atau kabut tipis yang sangat luas. Massa gas raksasa yang bercahaya ini berputar perlahan-lahan yang kemudian secara berangsur-angsur mendingin, mengecil, dan mendekati bentuk bola. Rotasi yang terjadi semakin lama semakin kencang sehingga mengakibatkan bagian tengah dari massa tersebut jadi menggelembung. Akibatnya lingkaran materi tersebut terlempar keluar. Lingkaran inilah yang kemudian mendingin, mengecil hingga akhirnya menjadi planet. Planet-planet yang terbentuk tetap mengorbit mengelilingi inti massa, sementara lingkaran lain terlempar lagi dari pusat massa sehingga menjadi seluruh planet yang kita kenal sekarang ini, termasuk bumi. Pusat massa tersebut adalah matahari. Berikutnya, planet-planet yang ada juga melemparkan massanya keluar angkasa sehingga berubah menjadi satelit seperti bulan yang dimiliki oleh bumi. Dan teori ini diperkuat oleh Marquis de Laplace atau Pierre Simon yang merupakan seorang astronom Prancis.
Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori awan debu menyatakan bahwa tata surya awalnya terbentuk dari sebuah awan kosmos yang luas, terdiri dari gas dan debu yang tersebar dalam struktur yang tidak teratur. Ketidakteraturan ini memicu perputaran, mengakibatkan gas dan debu saling menarik dan berkumpul. Saat perputaran berlanjut, awan ini menghilang, meninggalkan partikel debu yang kemudian bertumbukan, menempel, dan akhirnya membentuk planet. Sementara itu, gas-gas di pusat awan berkembang dan menjadi matahari. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh astronom Amerika Serikat, yaitu Fred L. Whipple. Sejumlah astronom lainnya seperti Fred Hoyle dari Inggris dan Hannes Alfvén dari Swedia juga mengusulkan teori serupa. Mereka mengabarkan awal tata surya dengan matahari yang berputar cepat dikelilingi oleh piringan gas. Penelitian modern menunjukkan bahwa matahari awalnya berputar lebih cepat dari saat ini, memungkinkan material untuk dilemparkan keluar dan membentuk planet. Penemuan ini memberikan dukungan pada teori awan debu. Teori pasang surut, juga dikenal sebagai teori ide benturan, menyatakan bahwa planet-planet terbentuk langsung dari gas asli matahari yang ditarik oleh bintang yang melintas sangat dekat dengan matahari. Dalam teori ini, tidak ada keterlibatan planetesimal dalam pembentukan planet. Prosesnya melibatkan tarikan gravitasi bintang yang menyedot gas dalam bentuk filamen yang membesar di tengah dan mengecil di ujungnya, membentuk planet dari filamen tersebut. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Sir James dan Sir Harold Jeffreys dari Inggris pada tahun 1918. Mereka percaya bahwa kelahiran tata surya merupakan peristiwa langka yang terjadi ketika matahari nyaris bersentuhan dengan sebuah bintang. Bentuk cerutu yang dihasilkan oleh tarikan gravitasi ini memberikan penjelasan logis tentang variasi ukuran planet dalam tata surya. Teori planetesimal menyatakan bahwa planet-planet terbentuk dari benda padat kecil yang mengelilingi inti gas, disebut planetesimal. Teori ini menjelaskan bahwa ketika sebuah bintang melintas dekat matahari dengan kecepatan tinggi, tarikan gravitasinya menyebabkan gas panas matahari mengalami pasang. Akibatnya, massa gas terlempar keluar dan mulai mengorbit matahari. Meskipun tertahan oleh gravitasi matahari, massa gas ini lambat laun mendingin dan memadat menjadi planet, termasuk bumi. Teori ini pertama kali dikemukakan sekitar tahun 1900 oleh Forrest Ray Moulton, seorang astronom, dan T.C. Chamberlain, seorang ahli geologi dari Universitas Chicago. Dasar teori ini adalah pengamatan bahwa beberapa bintang terus bergerak di langit. Ketika bintang-bintang ini melintas dekat matahari, gaya gravitasi menyebabkan pasang yang mengarah pada pembentukan planet-planet yang mungkin mengikuti jalur bintang yang melintas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gafar Atwal Fikri dengan NIM D600230100. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem tata surya di alam semesta. Sistem tata surya adalah suatu sistem organisasi yang teratur pada matahari. Matahari sebagai induk atau pusat peredaran dikelilingi oleh benda-benda langit lainnya yaitu planet, satelit, asteroid, komet, dan meteor. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa apa saja yang ada di sistem tata surya kita. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan salah satu dari sekian bintang di Bima Sakti yang menjadi pusat dari peredaran tata surya. Mengapa disebut bintang? Karena dapat menghasilkan energi cahaya sendiri.
Lalu matahari berputar pada porosnya sambil dikelilingi oleh planet yang masing-masing planet berputar pada sumbu masing-masing. Gravitasi matahari jauh lebih kuat dibandingkan planet-planet di tata surya kita. Gravitasi permukaan matahari yaitu kira-kira sekitar 274 meter per detik persegi atau meter per sekon kuadrat, yaitu sekitar 28 kali gravitasi di bumi. Lalu matahari merupakan benda langit terbesar di tata surya yang terbentuk dari bola gas yang sangat panas dan berbicar dengan garis tengah sebesar 1,4 kali 10⁻⁶ km. Bola gas tersebut terdiri atas 70% gas hidrogen, 25% gas helium, dan 5% unsur lainnya seperti oksigen, karbon, neon, besi, nitrogen, silikon, magnesium, dan lain-lain. Gravitasi matahari sekitar 28 kali dari gravitasi bumi. Jika diperumpamakan, seseorang yang berada di bumi 70 kg, beratnya di matahari akan menjadi 19.180 kg. Yang selanjutnya adalah Merkurius. Planet kedua adalah Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Berjarak kurang lebih 58 juta kilometer. Periode revolusi Merkurius 88 hari dan periode rotasinya 59 hari dengan suhu permukaan bagian terang sebesar 5.000 derajat Celcius. Permukaan dari planet Merkurius penuh dengan kawah dan terjal, memiliki atmosfer yang sangat tipis, suhunya sangat ekstrim, sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Selanjutnya adalah Venus. Venus merupakan planet yang terang setelah matahari dan bulan. Venus dikenal dengan nama bintang timur atau bintang senja. Planet Venus sendiri mempunyai periode revolusi 224 hari dan berdiameter 0,91 kali diameter bumi dan berjarak sekitar 108 juta kilometer dari matahari. Planet Venus atmosfernya 9 kali lebih padat dari bumi. Dan Venus adalah planet terpanas. Planet Venus sendiri memiliki atmosfer tebal yang terdiri dari gas karbon dioksida. Permukaannya panas dan padat dengan suhu yang cukup tinggi untuk melelehkan timbal. Dilapisi oleh kabut tebal yang menyebabkan efek rumah kaca. Planet selanjutnya adalah Bumi. Jarak rata-rata antara Bumi dan Matahari kurang lebih 150 juta kilometer. Periode revolusi Bumi yaitu 365 hari. Untuk Bumi yaitu mendekati bulatan. Dalam prakteknya bentuk Bumi dianggap bulat dengan jari-jari 6.371 km. Berputar pada sumbunya dari barat ke timur dengan kecepatan sudut konstan. Planet ini juga dikenal sebagai rumah bagi kehidupan, yaitu satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan.
Lalu eh, planet ini memiliki atmosfer yang berguna untuk mendukung kehidupan dan cairan air di permukaan. Atmosfer bumi itu sangat berbeda dibandingkan planet-planet lainnya karena dipengaruhi oleh keberadaan makhluk hidup yang menghasilkan 21% oksigen. Sekian penjelasan sedikit penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Mukti Arjuna dengan NIM D60230-102. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem tata surya dari planet-planet, yaitu yang pertama Mars. Mars merupakan planet yang jarak rata-ratanya dengan matahari 1,52 SA satuan astronomi atau 228 juta kilometer. Periode revolusinya 687 hari dan eksentrisitas orbit Mars adalah 0,093. Warna planet Mars merah yang berasal dari warna karat tanahnya yang kaya besi. Cuaca cerah pada malam hari karena lapisan atmosfernya tipis. Memiliki 2 satelit yaitu Phobos dengan jari-jari orbit 9.370 km dan Deimos atau satelit luar dengan jari-jari orbit 23.500 km. Planet ini memiliki atmosfer tipis yang kandungan utamanya adalah karbon dioksida. Yang kedua adalah Jupiter. Jupiter memiliki rata-rata jarak planet dengan matahari sejauh 5,2 SA satuan astronomi atau 780 juta kilometer. Eksentrisitas orbit Jupiter minus 0,048 dengan periode revolusinya 11,86 tahun. Planet Jupiter berukuran paling besar dengan tata surya. Dalam tata surya disebut planet raksasa, berputar pada sumbunya dengan periode rotasi 9 jam 60 menit, sangat cepat. Memiliki 17 buah satelit, yaitu di mana 4 satelitnya berukuran besar, Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Saturnus. Saturnus dihiasi oleh cincin dan gelang yang indah. Memiliki 9 satelit yaitu Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Richard, Titan, Hyperion, Lapteus, dan Phoebe. Rata-rata jarak antara Saturnus dengan matahari 9,5 SA, 1425 juta kilometer. Beda jarak antara Aphelion, jarak terjauh dari matahari, dan Perihelion, gerak terdekat matahari, adalah 160 juta kilometer. Beda jarak ini akibat eksentrisitas orbit Saturnus 0,056, periode rotasinya 10 jam 2 menit, dan periode revolusinya 29,5 tahun. Berapa jarak Saturnus ke bumi? Ternyata bervariasi antara 1.200 juta sampai 1.650 juta kilometer. Yang ketujuh, Uranus ditemukan oleh William Herschel pada 1781. Tahun 1977 ditemukan cincin yang melilit Uranus, memiliki 5 satelit yaitu Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Jarak rata ke matahari sejauh 19,2 SA, 2.880 juta kilometer. Eksentrisitas orbitnya 0,047, periode rotasi 10 jam 8 menit, dan periode revolusinya 84 tahun. Yang terakhir, Neptunus memiliki 2 satelit yaitu Triton dan Nereid. Triton adalah satu-satunya satelit besar yang orbitnya terbalik arah, retrograde. Jarak rata-rata Venus ke matahari sejauh 30,07 SA, 4.510 juta kilometer. Neptunus merupakan kembaran planet Uranus. Orbitnya hampir membentuk lingkaran dengan eksentrisitas orbitnya 0,009, periode revolusinya 164,8 tahun. Masanya 17,3 kali massa bumi dan berdiameter 50.000 km. Neptunus juga didampingi beberapa planet minor pada orbitnya yang disebut Trojan, Neptunus. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, materinya akan saya lanjutkan. Oke, kemudian alam semesta yang sangat luas ini tentunya memiliki objek-objek luar angkasa yang beraneka ragam. Di antaranya adalah planet, bintang, galaksi, dan masih banyak lagi, hingga batas penemuan manusia yang dinamakan universe atau alam semesta. Kemudian, kita akan membahas 3 objek dalam tata surya, yaitu asteroid, komet, dan meteor. Kita awali. Yang pertama adalah asteroid.
asteroid adalah benda langit berukuran sangat kecil dan juga memiliki orbit terhadap matahari, yang artinya asteroid juga mengelilingi matahari, seperti planet-planet lainnya. Kemudian, asteroid terbentuk dari sisa-sisa awal mula terbentuknya sebuah sistem tata surya. Serpihan-serpihan yang dapat mengorbit matahari dan memiliki ukuran cukup besar akan menjadi sebuah planet. Namun, sisanya hanya akan menjadi serpihan kecil dan beraneka bentuk yang disebut asteroid. Maka dari itu, asteroid juga memiliki sedikit kandungan logam seperti nikel dan besi. Di tata surya, kita ada sebuah tempat yang menjadi tempat berkumpulnya para asteroid yang dinamakan sabuk asteroid. Asteroid ini berkumpul di sebuah lintasan yang berada di antara jalur lintasan orbit Mars dan Jupiter. Di dalam sabuk asteroid ini memiliki 4 asteroid yang paling besar yang pernah diteliti. Yang pertama yaitu asteroid Ceres, yang kedua asteroid Vesta, yang ketiga asteroid Pallas, dan yang keempat yaitu asteroid Hygiea. Ukuran terbesar asteroid yang ada di tata surya kita adalah asteroid yang bernama Ceres. Asteroid ini memiliki ukuran sekitar 950 km. Selain itu, ada juga asteroid yang memiliki ukuran sangat kecil, sehingga keberadaannya terlihat seperti batuan biasa yang melayang di luar angkasa. Pada tahun 1801, seorang astronom dari Pulau Sisilia melihat suatu cahaya bergerak dari malam ke malam di daerah perburuannya. Karena sinar itu terus bergerak, ia yakin bahwa benda itu bukan bintang tetapi sebuah planet baru. Kemudian, benda tersebut diberi nama Ceres, diambil dari nama pelayan dewa-dewi menurut cerita kuno rakyat Sisilia. Ceres berukuran sangat kecil menurut ukuran planet itu, yaitu sekitar 3.000 km dan sama sekali tidak memiliki udara di sekitarnya. Tidak lama kemudian, para pakar berhasil menemukan 3 buah planet lagi yang masing-masing kemudian diberi nama Pallas, Juno, dan Vesta. Pemburuan masih terus dilakukan selama beberapa tahun. Kemudian dan hingga saat ini berhasil ditemukan 3.000 buah dari sebuah penemuan tersebut. Yang kelihatan paling terang adalah Vesta, meskipun ukurannya lebih kecil dari Ceres. Oleh karena itu, planet-planet kecil ini disebut planet mirror, atau dalam bahasa Yunani disebut asteroid. Asteroid yang berukuran cukup besar, selalu dalam lintasan antara Mars dan Jupiter. Asteroid tersebut ada yang bergerak melambung melewati Jupiter, ada pula yang mendekati bumi. Salah satu asteroid yang berkelakuan seperti itu adalah Hermes. Dalam sebuah penelitian antara 1969, ditemukan sebuah asteroid lagi yang melintasi bumi dalam jarak 7 juta kilometer dan diberi nama Geographos. Karena penemuannya merupakan perkumpulan bentuk Geographos seperti cerutu yang panjang 4 km dan lebarnya sekitar 800 meter. Pada awal tahun 1975, muncul asteroid lain yang melewati bumi, tetapi sinarnya tidak terlalu terang. Bentuknya seperti sosis dengan ukuran panjang sekitar 3.000. Disebut Eros. Hingga saat ini, belum ada seorang pun yang dapat memastikan bagaimana asal mula asteroid. Sebagian astronom berpendapat asteroid mungkin berasal dari pecahan planet tua yang hancur pada zaman dahulu. Yang kedua adalah komet. Istilah komet berasal dari bahasa Yunani yang artinya bintang berekor. Diberi nama demikian karena pertama kalinya muncul dengan sinar terang sambil membawa ekor cahaya yang sangat panjang. Semenjak itu, manusia sering melihat munculnya benda semacam itu. Bahkan pernah menyaksikan komet yang ekornya sangat panjang sehingga menjalar sampai setengah bentangan langit. Akan tetapi, sebenarnya tidak semua komet memiliki ekor. Komet juga sejenis planet tanpa ada sinar matahari yang menyinarinya. Komet tidak akan kelihatan karena tidak memiliki cahaya sendiri. Komet bergerak mengelilingi matahari. Garis lintasannya melonjong melewati lintasan setiap planet yang terdapat dalam keluarga matahari dan terus menjalur ke angkasa luar.
seolah melakukan penjagaan terhadap setiap anggota keluarga matahari. Wujudnya memiliki ekor seolah menyatakan sebagai hewan penjaga. Oleh karena itu, komet disebut juga sebagai penjaga keluarga. Komet adalah benda langit yang terbentuk dari pecahan bahan yang sangat kecil bercampur gas tipis, sehingga komet hanya memiliki gaya gravitasi yang sangat lemah. Bila sebuah komet melewati planet, maka planet itu akan menariknya keluar dari garis lintasan. Pada suatu waktu, seorang astronom bernama Edmund Halley menemukan sebuah benda yang bergerak di antara bintang-bintang dari malam ke malam. Benda itu agak berbeda dari planet karena sepanjang perjalanannya selalu diikuti sejalur cahaya yang panjang seperti ekor. Makin lama benda itu semakin jelas karena semakin dekat dengan matahari. Maka dia yakin bahwa benda itu bukan planet, tetapi komet dan diberi nama komet Halley. Komet Halley merupakan komet yang sangat terkenal. Cahayanya sangat terang dan ekornya sangat panjang. Kemudian, komet Halley diketahui pertama kali pada tahun 1066. Setiap 76 tahun, dia selalu muncul kembali dan terakhir muncul pada tahun 1986. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu meteor. Meteor adalah benda langit yang sangat kecil, bergerak mengelilingi matahari seperti planet. Meteor berada jauh dari bumi sehingga kita tidak mungkin dapat melihatnya. Namun, ketika melintas dekat dengan bumi dan memasuki atmosfer, kita akan melihatnya berbentuk jalur cahaya. Cahaya timbul karena bergesek dengan lapisan udara bumi. Karena meteor bergerak sangat cepat, ketika memasuki lapisan udara bumi, benda itu menjadi panas, terbakar, dan menyala. Inilah yang menyebabkan timbulnya jalur cahaya di langit selama beberapa detik, kemudian menghilang karena hancur. Kebanyakan meteor bergerak mengelilingi matahari secara berkelompok. Ketika bumi dalam lintasannya melewati sebuah kelompok meteor, kita akan melihat suatu pertunjukan tahi bintang yang indah. Keadaan ini sering terjadi di bulan Agustus. Meteor bergerak membentuk jalur cahaya melintas di langit selama beberapa detik lalu lenyap lagi. Orang tua zaman dahulu menyebut benda semacam itu adalah tahi bintang, sedangkan para astronom menyebutnya meteor yang berarti bintang beralih. Oke, kesimpulan dari semua materi yang kami sampaikan, yaitu dalam pembentukan alam semesta dan tata surya ini, terdapat teori-teori yang mendasari tentang bagaimana alam semesta dan tata surya ini terbentuk. Teori yang paling populer tentang terbentuknya alam semesta ini yaitu teori Big Bang. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini awalnya adalah sebuah gumpalan superatom yang terbentuk bola api yang berukuran sangat kecil yang memiliki massa jenis yang luar biasa tinggi dan memiliki suhu kurang lebih sekitar 1 triliun derajat Celcius. Kumpulan bola tersebut meledak dan memuntahkan isinya di alam semesta. Saat terjadi ledakan besar tersebut, menghasilkan suatu energi dalam jumlah yang sangat besar di alam semesta yang nantinya membentuk seluruh materi pembangun di alam semesta. Atom hidrogen yang ikut terlempar keluar, lambat laun berkumpul untuk membentuk debu dan awan hidrogen atau biasa disebut nebula. Nebula atau awan hidrogen inilah yang menjadi awal mula pembentuk bintang-bintang. Bintang-bintang tersebut nantinya berkumpul untuk membentuk kelompok yang kemudian disebut sebagai galaksi. Dari galaksi inilah tempat lahirnya miliaran tata surya dan salah satunya yang kita tinggali saat ini yaitu bumi. Setelah terbentuknya alam semesta serta galaksi, lalu terbentuklah yang namanya sistem tata surya, di mana tempat kita tinggal sekarang ini. Dalam pembentukan sistem tata surya juga berdasarkan pada teori-teori para ilmuwan seperti teori nebula, teori bintang kembar, teori planetesimal, dan teori lainnya yang sudah dijelaskan di atas. Sistem tata surya merupakan suatu sistem terorganisasi pada matahari sebagai pusat peredaran yang dikelilingi oleh planet, satelit, asteroid, komet, dan meteor.
Semua pengikut matahari tersebut bergerak mengelilingi matahari sesuai dengan garis edar masing-masing di bawah pengaruh gaya gravitasi tersebut. Baik, itu tadi adalah sedikit materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.